Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua para pecinta channel Karunia Kaya dan para pengamal ilmu RDAY. Semoga Allah mudahkan segala urusan dan hajat panjenengan semua pasti terkabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa yang mau nanya duluan? Ayo pegang mic-nya. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Marwiyah dari Lampung. Mau nanya nih Pak. Ya. Saya punya anugerah butuh uang mendesak Pak. Apa? Punya anugerah saya butuh uang yang mendesak. Itu gimana caranya? Uang mendesak berapa buat apa? Buat bayar utang Pak. Berapa? Sekitar 100 Pak. Ya. Jadi gini Bu. Hutang kalau belum waktunya lunas nggak bisa dipaksa lunas. Ibu jual aset nggak bakal lunas. Jadi ibu ingat kata-katanya RDAY. Utang kalau belum waktunya lunas tidak bisa dilunasin cepat-cepat. Utang kalau belum waktunya lunas nggak bisa dilunasin. Utang kalau belum waktunya lunas nggak bisa dilunasin. Ibu mau paksa lunas nggak bisa. Kenapa? Utang itu kayak orang berak. Sekarang ibu saya masukin ke dalam ruangan toilet. Bu, berak bu. Sampai ibu berak saya kasih hari ini 100 juta. Mana? Itu uang saya. Keluarin 100 juta. Ibu berak sekarang saya tungguin keluar berak saya kasih 100 juta. Nggak bisa bu kalau belum waktunya kebelet berak. Betul gak Pak? Iya betul. Masuk logika gak? Masuk. Saya sediain sekarang nih. Pulang saya kasih langsung. Ini 50 juta. Ini 50 juta. Ini 50 juta. Nih saya kasih langsung tunai. 100 juta. Buat ibu. Berak sekarang. Masuk logika gak? Iya. Jadi utang kalau belum waktunya lunas nggak bisa dilunasin. Udah jangan dilunasin, nanti lunas sendiri. Betul, sambil belum lunas, sambil belum lunas, ibu praktekin ilmu RDAY, bangun jam 00, senyum, mandi, sholat tahajud, paksain baca Quran, sedekah subuh jangan bolong, sedekah Jumat barokah jangan bolong. Sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Sholat tobat jangan bolong. Sifat 18 jangan dilanggar. Ada kertasnya? Man, kirimin apa linknya nih? Masa gue bisa ngetik gini? Gak bisa. Lo yang ngirim. Ke semuanya. RDI tamu 1, 2, 3, 4, 5. Terus taruh di status gue. Nyoto Vita Ranger, Vita konsisten. Terus itu Centong Travel. Bapak dengar tadi ibu nanya, Pak Haji saya mau cair hari ini 100 juta. Langsung Allah kabulin tuh 100 udah saya siapin. Nih. Syaratnya apa? Cuman telanjang aja, ibu tetap pakai baju tapi nggak boleh pakai celana, telanjang sekarang masuk WC. Ibu berak, mau keluar sedikit pun saya bayar 100 juta. Ibu mau mencret, saya bayar tetap 100 juta. Gak usah banyak-banyak dulu. Cepirit pun 100 juta, cepirit. Belum waktunya Pak. Jadi kalau belum waktunya lunas nggak bisa dilunasin. Ini yang ngomong begini baru RDAY. Tempat-tempat lain nggak ada kayak multi level marketing bisa ngelunasin utang. Bohong. Itu cuma mau nyari itu aja. Apa namanya mangsa. Supaya marketingnya produknya dia laku terjual. Bapak dan ibu cuma dijadiin babu aja sama multi level marketing. Babu apa?
Babu untuk jualan. Mendingan kita jadi babunya Allah, jadi pelayan Allah. Jadi kita mendingan baca Quran, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran, sedekah subuh, sedekah Jumat Barokah, sholat badiah qobliyah, sholat taubat, sifat 18 jangan dilanggar. Jadi pelayan Tuhan. Itu malah Allah nanti lunasin. Plus di hari tua kita tidak bekerja, nanti Allah bayar pensiun kita. Jadi nggak kerja pensiun. Tapi dibayar sama Allah. Karena apa? Karena kita udah bekerja untuk Allah. Caranya apa? Bangun jam 00, itu gue setuju. Tapi kalau Bapak dan Ibu ikut multi level marketing, apapun namanya itu multi level marketing, lu nggak bedanya sama babu. Tahu babu? Pesuruh. Lo suruh dagang. Diiming-imingin katanya dapat sehari 200.000 atau 1 juta, bohong. Kalau lo nggak bisa dagang gimana? Lo dipaksa. Yang untung siapa? Pemilik multi level marketing yang kaya. Kita hanya sekedar mobil, motor, rumah, pabrik. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi ibu, bapak maaf ya. Kalau belum waktunya lunas, utang nggak bisa dilunasin. Jangan sekali-kali istilahnya bapak dan ibu kecewa. Saya udah datang ke RDAY kok utang saya belum lunas. Emang belum waktunya, nanti pasti saya lunasin kata Allah. Kalau nggak saya, Haji Dwi pasti lunasin. Karena kan udah istilahnya kepanjangan tangannya Allah di muka bumi ini. Ya udah ntar gue yang lunasin, tapi lo berak dulu sekarang. Cepirit dah atau mencret deh, gue bayar. Nggak bisa Pak, ini enggak. Maksain jual aset buat lunasin utang, nggak bisa. Sekarang belum waktunya sholat subuh. Bapak dan ibu mau sholat subuh. Saya mau sholat subuh Oh, udah status gue udah. Allahu Akbar. Belum waktunya subuh. Apa bisa lunas? Nggak bisa. Tenang aja Bu. Ibu jangan sekali-kali dalam arti kata maksain. Yang mau saya maksain jangan maksain hajar tapi maksain ibadah yang 10 itu bangun jam 00 paksain. Kalau hajat jangan dipaksain, hajat udah pasti terkabul. Satu. Kedua, saya mau Bapak dan Ibu jadi pelayan Allah di usia yang sekarang. Tapi bukan jadi pelayan manusia. Dalam arti kata jadi pekerja. Jadi apalagi Bapak dan Ibu udah usia 40 tahun. Udahlah nganggur aja di rumah ibadah. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran, sedekah subuh, sedekah Jumat Barokah, sholat badiah qobliyah, sholat taubat, sifat 18 nggak boleh dilanggar. Kenapa? Karena ini buat tabungan kita di akhirat yang kekal abadi. Kalau Bapak dan Ibu ikut multi level marketing, mana yang buat ke Allahnya? Bangun jam 00 nggak sempet, senyum nggak sempet, mandi pagi nggak sempet, sholat tahajud nggak sempet, baca Quran nggak sempet, sedekah subuh nggak sempet, semuanya serba nggak sempet. Tapi dibayar tunai sama Allah dunia, tapi akhiratnya minus. Janganlah, udah tinggalin itu bisnis dunia. Udah saya nggak setuju, udah aja bisnis sama Allah. Jadi di usia ibu sekarang, ibu paksain tuh gimana caranya tuh bisnis sama Allah. Jadi yang bayar siapa? Allah. Tapi kalau multi level marketing yang bayar siapa? Manusia, perusahaan. Kalau ini Allah langsung. Walaupun Bapak dan Ibu meraktekin ilmu RDAI dihujat. Dicibirin sama tetangga, sama anak, sama ilmu aliran sesat. Biarin, buktiin Bu. Saya juga dulu dicibirin Bu sama istri. Cibirin sama ipar-ipar saya, dicibirin. Sama kakak saya dicibirin. Di semua dicibirin. Kok dicibirin? Apaan itu? Kalau orang ini ya kerja dong. Kan udah kerja jadi direktur Lipo. Di tahun
94, gajinya sebulan 40 juta. Lah kan udah di Lipo. Udah jadi direktur. Udah gajinya udah sebulan 40 juta. Ngapain lu? Enggak. Itu hanya sementara doang dunia. Tapi enggak bawa gue ke akhirat. Tapi sekarang Bu, di usia saya 55, saya udah pakai Hummer. Saya udah pakai Rubicon. Saya udah pakai Velfire 2. Saya udah pakai Alphard 2. Saya udah pakai Pajero 3. Saya udah pakai Fortuner 3. Saya udah pakai Dodge Journey. Tapi teman-teman saya yang dulu jadi direktur, sekarang dia nggak pakai apa-apa, cuman pakai Avanza, Xenia, Innova, apalagi. Saya udah nggak pakai itu mobil. Kok nggak pakai Pak Haji? Ya nggak level lah. Usia 55 masa pakai mobil itu. Terus pakai apa lagi? Jenik. Apaan tuh mobil Jenik? Innova, Kijang, Jenik. Nggak level. Gue udah pakainya Velfire. Atau pakainya Dodge Journey. Nah mau saya coba Bu. Biarin kalau anak-anak kadang nyibir. Apaan tuh mandi jam 00? Apaan tuh mandi pandan? Apaan tuh senyum-senyum? Apaan tuh telanjang bulat lari-lari dari kamar mandi ke kamar? Ya nggak apa-apa, itu kan pertobatan kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak Bu yang mencibir ilmunya RDAY, nggak apa-apa, orang ini ilmu kearifan lokal. Contoh Bu, di Suwuk banyak orang mencibir, nggak apa-apa. Kan udah dibuktiin. Jadi Pak maaf ya, orang zaman dulu kalau mau perang ke Timur-Timur, orang zaman dulu kalau mau perang ke Irian Barat, itu dilangkain dulu sama ibunya. Dan 100% semuanya pulang selamat. Yang gak dilangkain mati di medan perang. Nah maunya saya coba ibu pakai tuh. Kenapa sih dasarnya apa Pak Haji? Kok apa-apa pakai alat kelamin ibu, alat kelamin wanita atau alat kelamin. Karena kita dibuat dari alat kelamin bapak dan alat kelamin ibu masuk. Jadi sehingga terjadilah pembuahan. Bikinnya dari alat kelamin ibu. Lahirnya dari alat kelamin ibu. Berarti utang lunas ya pasti lewat situ juga gitu loh. Cuman kan gak muat Pak Haji masuk alat kelamin saya. Nanti saya ringkes. Saya kecilin. Tinggal ibu bisa gak saya ukur meterannya berapa panjang kali lebar. Jadi maunya saya gini Pak. Biarin kita dicibir orang. Saya juga dulu tahun 94, 95, 96, 97, 98 kerusuhan. Sampai tahun 2000 akhirnya saya pakai anak yatim. Dulu belum pakai anak yatim. Mulai pakai anak yatim tahun 2000. Jadi kita udah 25 tahun nih. Iya, sedekah subuh saya udah dari tahun 94 udah pakai, nggak pernah bolong. Sedekah Jumat Barokah udah, dulu kita ayam terus kambing, terus sekarang udah sapi. Jadi tiap Jumat kita harus paksain potong sapi. Kok gitu Pak Haji? Bapak lihat di TikTok atau di YouTube orang terkaya di Bandung yang punya multi level marketing namanya Best Corporation. Dia tiap Jumat motong kambing 2 ekor. Setiap Jumat. Kalau saya nggak level, saya sapi. Udah nggak level lagi. Kalau dia dibagiin ke jamaahnya yang makan. Kalau saya enggak, saya bagiin ke anak yatim habis. Plus tambah beras, plus tambah uang amplop. Gitu. Nah ibu coba pelan-pelan aja dulu, jangan maksain. Pak Haji, saya mau bayar utang, tapi belum waktunya Bu. Jadi ibu sambil nunggu waktunya lunas, ibu bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran, sedekah subuh, bla bla bla. Tapi debt kolektornya maksa-maksa pemilik duit, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tenang aja. Tapi katanya orang-orang kalau hutang riba, nggak apa-apa Bu, yang penting nanti lunas. Sekarang riba dijadiin apa namanya? Dijadiin untuk
istilahnya, ayo nanti kamu kalau mati ninggalin riba nggak bakal masuk surga. Bos, riba juga kan ciptaan Allah. Tenang aja. Kalau belum waktunya lunas jangan dipaksain. Apalagi jual aset, saya nggak setuju. Kalau ibu jual aset lama-lama ibu jual alat kelamin. Dan saya nggak mau beli. Kok nggak mau Pak Haji? Saya maunya yang masih pulen. Punya ibu kebetulan lagi menjelang perak. Udah kadaluarsa tuh, udah dijawab tuh. Udah expired. Udah limited edition. Karena alat kelamin ibu udah umur 50-an. Kok Pak Haji tahu? Kan ada bandrolnya. Kemarin saya lihat. Jadi utang Pak Bu, kalau belum waktunya lunas nggak akan lunas. Jadi janganlah sekali-kali jual aset, saya nggak setuju. Buat apa jual aset? Udah aja, yang ada aja, disyukurin. Yang ada aja, yang ada. Karena ayatnya siapa yang mensyukuri nikmatku akan aku tambahkan lagi. Nanti saya tinggal makan. Gitu Bu. Begitu Pak. Jadi saya nggak setuju bapak dan ibu harus jual aset untuk utang lunas. Saya nggak setuju. Udah bapak dan ibu asetnya tetap aja jangan dijual. Ibu bapak praktekin aja ilmu RDAY. Nanti kalau ibu nggak percaya nanti saya yang lunasin. Kok Pak Haji mau? Ya saya buktiin sama ibu bahwa Allah tuh ada. Buktinya siapa? Bu Isra. Kan saya janjin. Siapa tamu RDAY yang udah meraktekin ilmu RDAY, saya berangkatin haji gratis beserta suaminya. Tapi praktekin dulu dong ilmu RDAY. Nah Bu Isra punya anak 4. Perempuan, laki, laki, perempuan. Nah anak yang perempuan ini pengen umroh tapi nggak berangkat umroh. Nah dibuktiin sama Bu Isra. Alhamdulillah sekarang lagi di Mekah. Lagi umroh nih, tuh udah terbukti. Nomor 2, anaknya Bu Isra mau anaknya jadi dokter sama suaminya. Alhamdulillah praktek ilmu RDAY sekarang udah lulus jadi dokter. Nah pada saat itu dia datang ke rumah saya Bu Isra sama suaminya. Ngenalin anak-anaknya. Saya bilang kalau gurunya tuh saya. Kalau gurunya anaknya dokter. Yang pertama dokter, yang kedua dokter, anak saya nomor 3 dokter. Ibu juga harus anaknya yang itu dokter, saya tunjuk. Waktu itu nomor 3, kan nomor 2 udah jadi dokter kan. Tapi belum di wisuda, waktu itu masih kuliah. Nah sekarang udah di wisuda, sekarang lagi praktek dia di Kerawang. Dan alhamdulillah saya bilang, kalau mantu saya dokter, bapak juga harus mantunya dokter ya. Alhamdulillah sekarang pacarnya dokter orang Jakarta. Dianya orang Boyolali. Kedua, kalau anak saya nomor 2 dokter, Mas harus jadi dokter. Saya, iya. Karena anak saya dokter yang nomor 2. Anak gue nomor 1 dokter, mantu gue dokter. Anak gue nomor 2 dokter, lu harus dokter. Pasti. Enggak saya mau jadi artis. Enggak bakal jadi artis. Jadi dokter lu. Udah gue sabdain lu. Gak bakal lari. Gue tuh kalau sabda gak bakal gagal. Jadi presiden. Jadi menteri. Mana ada Bu orang udah usia 60 tahun jadi menteri Bu. Gak ada. Kayak kurang orang aja 70 tahun jadi menteri Bu. Mana ada orang umur 70 jadi menteri, gak ada. Mana ada orang umur 70 tahun jadi direktur utama, mana ada. Udah 70 tahun, mau 80 tahun jadi direktur. Gak ada. Jadi presiden, jadi tuh. Jadi menteri, jadi tuh. Saya bilang, jadi dokter ya. Pak Haji, orang saya cita-citanya artis. Gak ada, dokter loh. Betul gak? Kamu jadi artis kan? Gue bilang gak ada loh dokter. Kan dia ngikut lah, dampingin lu kan. Gue ngomong ya. Malam-malam di rumah saya, waktu itu saya sakit. Nah, akhirnya dia, Pak Haji saya jauh-jauh dari Boyolali bawa anak. Saya mau privat sama Pak Haji, tapi Pak Hajinya nggak ada lagi sakit. Ya udah datang ke rumah saya, diantarin sama dia. Nah terus saya bilang yang nomor 3 perempuan, waktu itu masih sekolah. Kamu harus ranking.
Orang saya nggak pernah belajar. Ya nggak belajar tapi gue maunya ranking. Gak mau tahu gimana caranya lo ranking. Kata ibunya, Pak Haji, orang kalau kalau bimbingan bimbel apa dah? Bimbel namanya. Orang bimbel aja nggak pernah masuk kata ibunya gitu. Tapi gue nggak mau tahu pokoknya ranking. Ayo ranking lo ya. Soalnya udah gue sabdain nggak pernah gagal. Kok Pak Haji gitu? Karena dulu saya di SMA, ini teman saya SMA, Lukman, teman saya, kameramen satu lagi yang istrinya 5. Dulu saya dijadiin patokan di SMA, katanya kalau saya lulus, satu sekolah lulus semua. Aduh parah bener. Tau gak Bu patokannya? Berarti kan gue orang paling blow on. Katanya kalau Pak Haji lulus, semua satu sekolah lulus. Ya man? Aduh, gue jadiin patokan. Sementara kan muridnya 600. 600 murid. Satu kelas muridnya 50. 50, 12 kelas. 12 kelas, jadi 600. Jadi gue dijadiin patokan tuh dari 600. Pokoknya kalau lu lulus, semua lulus. Waduh, berarti gue paling belakang.